lain agama dengan dia. Cuma kenapa dia suka sama saya, dan bukan cuma hanya saya, ya. Jadi orang-orang yang mengangkat itu sebenarnya itu adalah black campaign untuk bagaimana orang kalau main palinggir kok kalau di pilkada ini sobat kulawang tajang kelas, ya. Jadi untuk pemimpin Kota Tomon ke depan, ya, itu masyarakat harus lebih jeli memilih orang yang tepat, orang yang memiliki nilai berintegritas dan punya moral, ya, bebas korupsi, bebas dari nepotisme, karena mereka ini akan jadi panutan untuk masyarakat Kota Tomon. Bagaimana orang pemimpin kalau dorang itu orang-orang yang akan memimpin Kota Tomon bahwa orang yang tidak bermoral, ya, orang korupsi, ya, nepotisme, ya. Jadi susah mau berkembang itu Kota Tomon. Jadi sebagai salah satu pejuang Kota Tomon yang menginginkan orang yang memiliki nilai yang apa yang saya sebutkan tadi. Bagaimana Pak Yesus melihat ketiga peluang ini? Ya, sebenarnya semua ada peluang. Tinggal masyarakat nanti sebentar yang akan memilih. Ya, semua pasti kalau mereka sudah mencalonkan diri, semua pasti ada peluang. Tetapi ya jangan kita salah memilih, ya, salah memilih orang. Seperti apa yang saya katakan tadi, ya, karena namanya Kota Tomon adalah kota religius, salah satu yang disebut-sebutkan. Nah, apalagi nanti sebentar yang orang yang tidak, yang punya iman, beriman untuk memimpin Kota Tomon, mereka harus punya beriman untuk Kota Tomon dan dididik, ya, terdidik, punya berpikiran waras. Oke, Pak Yosis, ini kenapa Pak Yosis menyatukan pilihan kepada Weni Lumentu? Alasannya apa? Ya, kalau saya pribadi, ya, saya melihat mereka orang yang tepat untuk saat sekarang ini untuk memimpin Kota Tomon. Apalagi dia berpasangan dengan Michael Mait yang punya integritas yang tidak diragukan. Pak Yosis, kan ini publik sudah mengetahui Pak Yosis ini salah satu staf khusus yang dilantik lah secara prerogatif oleh wali kota, ya, dan wakil wali kota, ya, CSWL, ya. Dan apakah tidak ada intervensi atau seperti apakah sekarang masih menjabat staf khusus? Dan memang lagi-lagi berarti ada perbedaan yang dilihat antara WL dan Karol, ya, ketika Pak Yosis menjabat staf khusus. Bagaimana itu pendapatnya? Ya, saya kan dilantik pada waktu itu staf khusus CSWL, bukan staf khusus CS, bukan staf khusus WL. Dilantik sebagai staf khusus CSWL. Oleh karena itu, ya, saya melihat, ya, selama ini sepak terjang dari kandidat-kandidat yang sementara diusung sekarang ini, ya, WL lah yang paling bagus kalau buat saya, karena ini pribadi saya, ya, karena dia punya apa yang saya sampaikan tadi, punya integritas, moral, tidak korupsi, tidak ada kolusi dan nepotisme. Pak Yosis ini adalah satu pentolan olahraga, salah satu bidang, ya, cabang olahraga, ya, karate, ya. Ya. Nah, sejauh mana melihat perkembangan saat ini dan bagaimana selanjutnya nanti ketika menemukan pemimpin, harapannya ke WL? Ya, saya lihat, oke, perbandingannya, ya. Saya disebut sebagai salah satu tokoh olahraga di Kota Tomon. Yang saya melihat memang kenapa, ya, saya dulunya pernah mengkoordinir pelatih-pelatih untuk membentuk KONI Kota Tomon. Dari tahun 80 saya berlihat di Kota Tomon mengenai olahraga karate, ya. Nanti 5 tahun lalu ini baru ada KONI Kota Tomon, ya. Bukan, udah 3 periode dengan sekarang untuk Kota Tomon. Yang pertama itu KONI dipimpin oleh Ibu Foni Pangemanan, dan kedua oleh Nita Wenur, dan ketiga adalah Bapak Karol Senduk.
Nah, saya lihat sepak terjang, ya, olahraga yang ada di Kota Tomohon nanti, ya, seolah-olah nanti ada pilkada baru mau diangkat-angkat. Kenapa ndak baru dari pelantikan sebagai ketua KONI Kota Tomohon itu olahraga sudah dikembang-kembangkan, ya? Kenapa nanti baru sekarang, ya? Jadi saya berpikir, ya, mungkin ini ya, bukan mungkin, salah satu untuk memperkuat, ya, atau untuk mendukung supaya banyak orang olahragawan bisa mendukung dia dalam rangka pilkada sebentar. Jika dukungan Pak Yosis ini selaku tokoh di olahraga juga ini kedepannya ke Pak WL. Ya, itu yang saya harapkan, ya. Saya sudah bicara dengan WL. Sebenarnya potensi olahragawan yang ada di Kota Tomohon itu sangat besar. Cuma tergantung dari pimpinan. Ya, bakal pimpinan hobi berolahraga itu pasti akan maju kita. Nah, saya lihat Pak Weni itu ada bakat, ada hobi juga di olahraga karena dia bentuk berapa tempat wisata, salah satu terbang layang, ya. Dia juga salah satu pengurus wakil pralayang dan wakil ketua KONI Provinsi Sulawesi Utara. Berarti dia ada peduli untuk olahraga di Kota Tomohon, dan saya harapkan kalau Pak Weni jadi itu dilihat itu potensi olahraga yang ada di Kota Tomohon, karena olahraga itu akan membawa perdamaian bukan cuma di Kota Tomohon, Sulawesi Utara, bahkan nasional sampai ke internasional. Sejauh mana Pak Yosis melihat kekuatan WL ini? Ya, saya lihat memang waktu mereka mengumpul pendukung, ya, di situ saya lihat di satu sisi, ya, pendukung dia sudah 40.000 lebih, sedangkan pemilih di Kota Tomohon itu ada 70 sekian kalau tidak salah. Jadi saya melihat di salah satu di situ, ya, pasti dia akan menang kalau menurut apa itu yang dia kumpul-kumpul gitu sebagai pendukung. Jadi salah satu situ, dan kedua saya melihat dia adalah tepat untuk memimpin Kota Tomohon karena dia punya apa yang saya disampaikan tadi, punya integritas, punya moral, bersih, bebas dari korupsi, nepotisme, dan dan sebagainya. Ya, di situ saya lihat untuk Pak WL. Pak Yosis, ini kan agak sensitif sih sebenarnya pertanyaan ini. Terkait isu yang berdampak yang apakah ini hanya sebuah opini atau apa gimana? Tapi bagaimana Pak Yosis melihat isu tentang politik agama ini dimainkan oleh WNI sendiri? Ya, itu kan penilaian dari masing-masing. Kalau buat penilaian saya itu tidak ada isu begitu. Kebetulan saja mereka yang mencalonkan diri, ya, sebagai, ya, tadi isu-isu keagamaan tadi. Kalau orang lain, kalau ada juga dari agama lain yang mau ikut, ya silakan. Tapi saya melihat selama ini tidak ada itu. Cuma orang aja yang mau berikan black campaign untuk hal-hal itu. Biasa dalam pemilkada pasti ada yang begitu-gitu. Bukan cuma di Tomohon, di Sulut juga, dengan nasional juga ada pasti. Ya. Apa harapan Pak Yosis ke depan mengenai pilkada ini, dan ketika Pak Weni terpilih menjadi wali kota? Ya, yang saya harapkan nomor satu, bagaimana untuk bisa Kota Tomohon bisa ada nama bukan cuma di Provinsi Sulawesi Utara, nasional sampai ke internasional. Salah satu mengenai olahraga, yang kedua mengenai kemajuan di Kota Tomohon, infrastruktur, ya, mengenai SDM, ya, para masyarakat Kota Tomohon, mengenai SDM para ASN, ya. Jadi itu yang saya harapkan supaya Tomohon bisa lebih bagus lagi ke depan. Artinya ada kesejahteraan, ya? Ya, ada kesejahteraan, dan tidak akan memilih apa orang bilang kok cuma memilih bulu, pandang bulu lah. Karena kita lihat dia memimpin tidak pandang bulu, ya, dia melihat saya aja lain agama dengan dia, cuma kenapa dia suka sama saya, dan bukan cuma hanya saya,
ya. Jadi orang-orang yang mengangkat itu sebenarnya itu adalah black campaign untuk bagaimana orang kalau main palinggir kok kalau di pilkada ini sebab lawang tajang kelas, ya. Semoga orang petomohon ini dipimpin orang yang benar, ya, supaya orang petomohon bisa sejahtera dan lebih baik lagi ke depan untuk mengangkat Kota Tomohon ke kancah nasional dan internasional.